Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, yang di atas shalom. Ya, yang di RSG juga shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan melihat kita semua setia terus beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Mungkin Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup untuk hari esok, tapi mungkin saja tidak. Oleh sebab itu mari kita terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita hari ini akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu anxiety and fear atau cemas dan takut. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita akan membahas bagaimana sih kita mengatasi rasa takut, rasa cemas, dan nanti ada tema-tema yang lain yang akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara tentang takut ya. Apa sih hal yang paling ditakuti oleh manusia? Apa yang kira-kira hal yang paling ditakuti oleh manusia dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara, secara umum ya kita akan berkata bahwa kita itu takut dengan kematian. Kita takut dengan kehilangan, kita takut dengan penderitaan, kita takut dengan kegagalan. Secara umum orang akan merasa takut ya, walaupun kita tahu bahwa kita akan mati ya. Tapi untuk menghadapi kematian, apalagi menjelang ya, kalau ada orang dalam posisi menjelang gitu ya, ada rasa takut. Dan kita melihat orang yang kita kasihi menjelang hari kematiannya, ada rasa takut. Kita takut kehilangan, kita takut namanya penderitaan. Karena itu kita berusaha sehebat mungkin, sekuat tenaga agar kita tidak menderita, agar kita tidak gagal. Tapi kalau ditanya ya secara pribadi, apa yang ditakuti oleh setiap orang? Maka setiap orang punya banyak sekali alasan yang berbeda. Ya, orang dewasa dengan anak-anak muda akan berbeda apa yang ditakutkan. Laki-laki dan perempuan berbeda apa yang mereka takutkan. Orang kaya dan orang miskin berbeda apa yang mereka takutkan. Apa yang ditakutkan oleh orang-orang muda, remaja. Takut akan masa depan mereka. Bagaimana nanti masa depan saya, apakah saya dapat bekerja di tempat yang baik, apakah saya dapat gaji yang baik. Apa yang ditakutkan oleh remaja pemuda? Takut gagal, ya gagal ujian. Takut tidak punya teman. Takut dibully, takut nanti tidak punya pasangan dan lain sebagainya. Berbeda lagi dengan orang dewasa, terutama misalnya laki-laki. Apa yang ditakutkan oleh pria, laki-laki? Takut kehilangan pekerjaan, takut miskin, ya, takut dianggap gagal dalam hidup, takut dianggap tidak sukses dalam pekerjaan dan usahanya, takut tidak bisa membahagiakan keluarga, takut mati. Karena semakin bertambahnya usia, kita tahu bahwa waktu kita semakin sedikit. Ada limit waktu yang semakin terbatas. Ya, di usia tertentu kita menyadari kayaknya nggak lama lagi. Kalau saya ngomong dengan orang di atas 50, ya 60 tahun, udah mulai hitung mundur. Ya, mungkin Tuhan kasih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalau kuat. Tapi kita tahu, menyadari bahwa kita tidak selamanya akan hidup dan ada rasa gentar. Lain pria, lain wanita. Wanita takut gagal dalam membangun relasi dengan pasangan. Takut pasangan tidak setia. Takut terlihat semakin tua. Ya, padahal tua itu niscaya. Tapi ada rasa takut. Oleh karena itu skincare terus bertambah. Walaupun banyak yang palsu. Hati-hati, bukannya hendak terlihat tua, makin parah nanti ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal yang kita takutkan, sekalipun kita tahu akan terjadi. Keadaan ekonomi seorang pun mempengaruhi rasa takutnya. Orang kaya takut kehilangan harta, takut ditipu oleh rekan bisnisnya, takut tidak bahagia di dalam kehidupan keluarga mereka, takut tidak bisa mengelola kekayaan sehingga kekayaannya nanti akan jatuh ke tangan yang salah, takut jatuh pada orang lain. Sedangkan orang yang tidak kaya, orang miskin, takut kelaparan, takut tidak ada tempat tinggal, takut tidak mampu bayar uang sekolah anak,
takut tidak punya uang untuk beli obat ketika mereka sakit. Setiap orang, tidak peduli siapapun dia, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dia kaya, dia miskin, dia tua, dia muda, laki, perempuan, di kota, di desa, semua orang merasa takut. Dan orang Kristen takut dianiaya. Orang non-Kristen takut dengan orang Kristen, ya kan? Karena itu banyak penganiayaan terhadap orang Kristen. Jadi orang Kristen punya rasa takut. Orang non-Kristen juga punya rasa takut terhadap orang Kristen. Jika demikian pertanyaannya, apakah ini normal? Apakah rasa takut ini sesuatu yang wajar? Atau sesuatu hal yang gak wajar? Hal yang abnormal? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini. Di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 saya membacakan bagi kita semua. Matius 14 ayat 22 sampai 33 berbunyi demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini, murid-murid Yesus yang notabene setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus juga merasa takut. Nah, tapi kita ingin melihat dulu di perikop sebelumnya, kita mundur sedikit ya, di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 di dalam Matius 14 ini. Di sana diceritakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan salah satu mujizat paling terkenal ya yang Yesus lakukan. Karena apa? Karena Yesus melakukannya di depan mata ribuan orang. Diperkirakan lebih dari 10.000 orang, dengan asumsi laki-laki itu 5.000 orang, dengan perempuan kurang lebih 5.000, dan mungkin ada anak-anak yang ikut. Disaksikan begitu banyak orang sehingga mujizat ini menjadi sangat terkenal, dan mujizat ini menjadi satu-satunya mujizat yang dicatat oleh 4 Injil. Artinya semua penulis Injil mencatat kisah ini. Hanya kisah ini dicatat oleh 4 Injil sekaligus. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 dikatakan di dalam perikop ini. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Bapak Ibu Saudara, dan di ayat 20, ayat 16 ya sebelumnya, ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Dan ayat 20, dan mereka semua makan sampai kenyang. Coba sekarang kita bandingkan di ayat 22 yang kita baca tadi. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahuluinya
ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Awalnya Yesus melarang orang banyak itu pulang ketika mereka kelaparan dan murid-muridnya berkata, suruhlah mereka pulang. Yesus berkata, tidak perlu mereka pulang. Kamu harus memberikan mereka makan. Tapi setelah mereka makan, dan dikatakan di ayat 20, semua makan sampai kenyang. Baru setelah itu Yesus berkata, pulang. Yesus yang nyuruh mereka pulang. Pulang, kalian sudah makan dan sudah kenyang. Nah, kisah ini mengingatkan kita terhadap apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan di padang gurun yang sangat gersang, yang sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari. Mereka kelaparan di sana dan Tuhan melalui Musa mengirimkan roti dari surga, roti mana untuk dinikmati oleh orang Israel selama 40 tahun tanpa mereka bekerja, tanpa mereka berladang, tanpa mereka menanam gandum. Tuhan pelihara mereka setiap hari, hari demi hari, bahkan di saat tertentu, hari tertentu mereka mendapatkan jumlah 2 kali lipat ya untuk mereka nikmati di saat mereka tidak bisa memungutnya di hari Sabat. Musa adalah gambaran tentang Kristus yang membebaskan umatnya dari kutuk dosa, ya dari tawanan dosa, dan membebaskan mereka menjadi orang merdeka. Bapak Ibu Saudara, makan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditawar sedikit pun. Kelaparan artinya kebutuhan dasar tidak dipenuhi. Ya, karena manusia itu setiap hari membutuhkan makan. Kalau dia lapar, karena tidak ada sesuatu yang bisa dia makan, artinya ada yang kurang di dalam kehidupannya. Kebutuhan dasarnya itu kurang. Bagi yang hidup berkecukupan, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak pernah merasakan perihnya lapar karena tidak ada sesuatu yang kita bisa makan. Kita nggak tahu bagaimana sih rasa lapar karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Itu rasanya sangat perih, itu sangat menyakitkan rasanya, bukan hanya karena laparnya itu. Tetapi bagaimana kita melihat hidup kita, kok untuk hal dasar saya nggak bisa makan. Dan itu kondisi yang benar-benar menyedihkan. Saya dalam satu waktu pernah dalam kondisi itu. Tidak ada sesuatu yang bisa saya makan. Itu rasanya benar-benar kayak menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Ketika saya dapat makan itu rasanya kayak surga itu datang dalam hidup saya. Ini beneran, saya cerita ini. Ketika saya bisa makan di saat saya sudah begitu lama lapar, itu makanan begitu nikmat. Walaupun Bapak Ibu Saudara kadang-kadang ya makanan ini menjadi sebuah ironi. Oh tadi ya. Yesus memperhatikan penderitaan orang-orang yang lapar. Yesus memastikan bahwa orang-orang itu kenyang dan mereka bisa dapat makan. Karena makanan itu adalah sesuatu yang dasar bagi hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang makanan itu menjadi sebuah ironi. Ya. Ada orang susah untuk dapat makan, bahkan untuk hari-hari mereka. Bergumul, mereka harus bekerja dulu untuk makan hari itu. Mereka harus bekerja lagi untuk makan hari esok. Tapi di satu sisi, ada orang yang susah makan. Ya nggak mau makan, susah sekali makan, disuruh makan juga susah ya. Dipaksa-paksa ya anak saya itu, aduh kadang-kadang kalau suruh makan tuh ya harus ada marah-marahnya dulu. Gitu. Bahkan mungkin ada orang dewasa juga gitu ya, susah makan. Ada di sisi lain lagi, ada orang yang bisa beli makan. Bisa beli makan apa saja, tapi udah gak bisa makan. Gak boleh makan lagi karena kesehatannya terganggu.
Kalau makan ini nanti kena asam urat, makan ini kena gula, makan ini kena kolesterol, makan ini kena darah tinggi. Aduh susah ya makannya. Di satu sisi ada orang susah makan. Memang makan ini sebuah ironi ya. Terus kadang menjadi masalah. Enggak makan salah, makan salah. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus, suruh mereka pergi saat mereka lapar. Tuhan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Menunjukkan kepedulian Yesus kepada banyak orang. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tergerak hatinya memberikan mereka makan saat mereka kelaparan. Mungkin murid-murid hanya berpikir tentang hitungan ekonomi. Bagaimana bisa kita menyediakan makanan untuk begitu banyak orang. Uang kita juga nggak cukup. Kalaupun uangnya ada, siapa yang bisa menyediakan banyak makanan sebanyak itu? Dan secepat itu nggak mungkin. Tapi Yesus peduli pada mereka. Mungkin yang seharusnya murid-murid lakukan adalah bertanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk orang banyak ini? Apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus memberi makan pada mereka. Tapi Tuhan juga memberitakan Injil kepada mereka. Saya memberikan singkatkan GoFood ya. Gospel and Food. Memberitakan Injil dan memberikan makan. Ini sesuatu hal yang selalu beriringan di dalam pelayanan. Ya saya memang minjam ya istilah ini ya. GoFood ini ya. Tapi saya pakai istilah untuk kita ingat. Gospel and Food. Memberi makan dan memberitakan Injil. Ini sesuatu yang bisa selalu kita lakukan. Nah mungkin kita pernah nyinyir kepada orang Kristen yang pindah agama dengan alasan menjual iman hanya karena sembako. Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan sembako. Jangan remehkan yang kita lihat sembako, satu paket sembako. Kita jangan hanya melihat satu paketnya saja. Bagi orang kaya, bagi orang yang berkecukupan hidupnya, satu paket sembako mungkin tidak ada artinya. Mungkin nilainya sangat rendah sekali. Dan untuk apa saya harus menjual iman saya hanya dengan satu paket sembako yang harganya mungkin tidak lebih dari 500.000 mungkin. Kenapa saya harus menjual iman saya untuk itu? Tetapi faktanya ada orang meninggalkan iman mereka karena itu. Artinya apa? Itu sesuatu yang berharga bagi mereka. Bicara tentang iman menjadi tidak ada artinya bagi mereka yang terus-menerus merasa lapar. Apa artinya iman? Saya lapar ini. Nggak bisa makan. Terus kamu bicara tentang iman. Iya iman, tapi saya perutnya lapar. Sembako mungkin lebih berarti bagi mereka yang lapar daripada surga yang belum mereka pahami. Memahami tentang surga juga jadi pusing ya, jadi bingung. Karena perutnya lapar. Jadi tentang surga jadi nggak masuk. Kita ngomong panjang lebar tentang surga. Perut lagi lapar, udah berapa hari tidak makan. Bapak Ibu Saudara, kami panitia berusaha merancang. Panitia HUT gereja kita di bulan September. Menggerakkan kita semua melalui cross. Untuk kita mulai bergerak. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita selama ini hidupnya cukup. Saatnya kita mulai bisa berbagi. Nanti info selanjutnya ketika panitia menyampaikannya ya. Tapi ini saya spill sedikit. Supaya apa? Supaya kita mulai berpikir ada sesuatu yang bisa kita lakukan bagi orang yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang menjadi salah satu alasan kita tidak perlu takut akan hidup ini. Yesus sangat peduli pada orang banyak. Dia tahu kesusahan mereka. Bahkan dia tidak mengizinkan mereka pulang ketika perut mereka masih lapar. Nah sekarang kita melihat kisah yang kedua. Mengapa kita tidak perlu takut? Di ayat 24 dan 25 di dalam pasal 14 ini tadi saya bacakan bagi kita semua. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ayat ini mengingatkan kita tentang awal penciptaan. Ya, tentang awal penciptaan dunia ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi kita ingat Allah itu sudah sejak kekekalan udah menaklukkan dunia ini. Karena apa? Dia adalah Allah atas semesta. Yesus bukan hanya sekedar berkata-kata bahwa dia adalah Allah. Dia bukan hanya omon-omon berkata kepada murid bahwa dia adalah Allah. Tetapi ia mendemonstrasikan, dia membuktikan dengan sebuah tindakan yang menakjubkan. Dia berjalan di atas air, bahkan di atas gelombang. Yesus bukan hanya sekedar bisa berjalan di atas gelombang. Ia bahkan bisa berkata kepada badai itu, tenanglah, diam. Dan saat itu juga badai itu menjadi tenang. Dan keadaan menjadi sangat tenang. Dia bukan hanya bisa menaklukkan, ya, tetapi dia bisa memerintahkan badai itu untuk tenang. Hidup adalah sebuah misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tetapi kita percaya satu hal, bahwa dunia ini ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya dunia ini ada dalam kontrol Tuhan? Kita tidak pernah tahu esok akan terjadi apa. Tetapi kita percaya bahwa dunia ini ada dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi di waktu akan datang. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin ada sesuatu hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita tanpa Tuhan mengizinkannya terjadi. Tuhan mengontrol isi dunia ini, mengontrol apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kalau ada hal buruk terjadi dalam hidup kita, itu tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, ya ini tadi ya, tidak seorang pun berkuasa menahan angin dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada seorang pun, tetapi Tuhan berkuasa atas semuanya ini. Karena dia adalah Allah yang menguasai alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai rasa khawatir, ingat bagian ini. Ya, Tuhan adalah Allah alam semesta ini. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Tadi ada yang kelewat ya. Bapak Ibu Saudara, yang bagian kedua adalah kenapa kita tidak perlu khawatir? Di ayat 26, mari kita baca di ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudara, bisa dipahami ya, bisa dipahami bahwa kenapa murid-muridnya itu takut dan menyangka Yesus itu hantu. Karena pada waktu itu malam dan keadaan gelap. Susah untuk orang bisa mengenali orang lain ya. Melihat dari kegelapan itu susah, itu siapa begitu ya. Lagi pula siapa yang menyangka bahwa Yesus akan datang tiba-tiba di dekat mereka di subuh-subuh, padahal mereka tahu Yesus tadi lagi berdoa di seberang. Yesus tidak bersama dengan mereka. Jadi bisa pahami bahwa kenapa orang-orang ini atau murid-murid Yesus terkejut ketika Yesus datang kepada mereka dan menyangka Yesus adalah hantu. Bapak Ibu Saudara, takut akan hantu itu dikatakan fobia. Dia itu sama dengan fobia. Namanya itu adalah phasmophobia. Adalah gangguan psikologis juga Bapak Ibu Saudara. Ya.
Sama seperti fobia ketinggian. Ya, fobia terhadap binatang. Kita takut kepada sesuatu yang tidak benar, enggak terlalu real gitu, enggak real. Kita takut pada sesuatu ini dikatakan fobia. Takut kepada sesuatu yang tidak mereka bisa kontrol. Ya, takut kepada sesuatu yang tidak mereka bisa kendalikan. Nah, di tengah ketakutan, Yesus datang kepada mereka dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka agar mereka tenang, ya, agar mereka tidak rasa takut lagi. Kata aku ini, Bapak Ibu Saudara, sama dengan kata yang Allah ucapkan kepada Musa ketika Musa bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Kalau orang Israel tanya. Yesus menjawab, Allah menjawab, aku adalah aku. Atau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Eye, Eser, Eye. Atau dalam bahasa Yunani sering kita dengar adalah Ego Emi. Aku adalah, ini aku. Akulah Tuhan. Yesus menenangkan dan memberikan kepastian kepada para murid yang waktu itu enggak pasti ini siapa. Mereka takut itu adalah hantu dan lain sebagainya. Yesus datang memberikan ketenangan, memberikan kepastian kepada mereka bahwa itu adalah dia. Guru yang mereka kenal, sosok yang sudah mereka tahu selama ini. Guru yang bisa menenangkan badai, guru yang baru tadi membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Dari 5 roti dan 2 ikan, guru yang dengan mata kepala mereka sendiri, yang bisa menyembuhkan orang lumpuh, yang bisa mencelikan mata orang buta, dan bisa membuat orang mati dibangkitkan. Itulah dia, akulah orangnya. Jangan takut, akulah yang bisa membuat segala sesuatu yang kamu saksikan selama ini. Jangan takut, jangankan badai, ya. Orang mati aja aku bangkitkan. Gak perlu takut. Bapak Ibu Saudara, seandainya Yesus berbicara langsung kepada kita. Bahwa jangan takut karena ini adalah, aku adalah Allah yang bisa membangkitkan orang lain. Orang mati. Aku bisa membuat mujizat memberi makan ribuan orang. Apakah kita masih rasa khawatir ketika ada gelombang datang? Harusnya tidak. Karena dia yang menjaminnya. Dia sudah membuktikannya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Jangan takut. Aku bisa melakukan semuanya. Badai ini gak ada artinya. Kalaupun kau mati, aku bisa membangkitkanmu. Apa yang perlu ditakutkan? Dan kita sekarang percaya kepada Allah yang sama. Yang disembah oleh orang Israel. Yang dipercayai oleh para murid. Allah itulah yang kita sembah. Apa yang kita takutkan? Apa? Takut mati. Takut kelaparan. Takut dengan sakit penyakit. Tuhan sudah membuktikannya berulang-ulang dalam Alkitab. Dia bisa mengatasi semuanya. Apa yang kita takutkan? Apakah Tuhan sekarang tidak lebih berkuasa dari Allah yang dulu? Tidak. Dia sama berkuasanya. Dia tidak berubah dalam segala hal termasuk kuasanya. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Tuhan pasti menolong. Ayat 28 sampai 30 saya membacakan bagi kita semua. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Petrus tenggelam? Apa yang membuat Petrus tenggelam? Apakah angin? Angin? Tiba-tiba angin datang terus Petrus tenggelam? Bukan. Petrus tenggelam bukan karena angin. Bukan karena angin yang meniupnya, bukan. Dia tenggelam karena apa?
takut. Takutlah ia lalu tenggelam. Dia udah merasakan angin dari sebelumnya. Bahkan mereka itu di tengah badai. Bukan angin yang membuat Petrus tenggelam. Tapi rasa takut. Ia tidak percaya bahwa ia akan tetap bisa berdiri di atas gelombang itu. Padahal dia barusan membuktikan dia berdiri di atas air yang bergelombang itu. Ia bahkan bisa menari-nari di atas ombak itu kalau dia mau. Seperti para selancar. Tetapi ketika dia rasa lagi, kayaknya ini gak real nih. Kok aku bisa jalan? Dia mulai rasa takut. Dan ketika itulah dia mulai tenggelam. Angin itu ibarat sebuah masalah, problem dalam hidup kita. Masalah tidak akan membuat kita tenggelam dan mati. Asal kita tahu cara menaklukkannya. Yang membuat kita tenggelam adalah rasa takut. Karena kita tidak tahu cara menaklukkannya. Bapak Ibu Saudara, rasa takut Petruslah yang menenggelamkan Petrus. Kita lihat para peselancar itu. Di Padang ini banyak turis datang ya untuk pergi ke Mentawai. Mereka datang jauh-jauh untuk menaklukkan ombak yang tinggi. Kita takut, ya takut mati. Bule enggak takut, dia tahu cara menaklukkannya. Dia tahu bahwa badai itu tidak akan membuat dia binasa kalau dia tahu cara menaklukkannya. Kalau kita enggak tahu cara menaklukkannya, memang kita takut. Ya, kita melihat gelombang itu seperti masalah. Tapi bagi orang yang tahu, itu menjadi tempat untuk menari-nari. Untuk dia bisa merasakan sensasi yang luar biasa. Kalau hidup kita dipenuhi rasa takut, maka kita akan tenggelam. Tapi kalau kita tahu mengolah rasa takut dan menjadikannya itu menjadi sarana bagi kita untuk menikmati hidup kita, maka kita akan menaklukkannya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut terhadap hidup ini. Jalani saja. Toh semua yang kita takutkan itu pasti akan terjadi. Dan berulang kali kita melihatnya terjadi. Jadi kenapa harus takut? Ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dia udah berjalan ini, tetapi dia tenggelam karena dia bimbang. Problem utama manusia, takut ya, dan khawatir karena kurang percaya. Tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Matius 6 dikatakan, di dalam Matius 6 Bapak Ibu Saudara ayat 26. Mari kita tetap lihat ayat Alkitab kita. Matius pasal 6 ayat 26. Tadi lagunya kita juga naikkan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Ini bukan tentang kerja atau tidak bekerja, ya. Karena di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan dengan jelas, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang kita baca dalam Matius 6 ayat 26 bukan mengajarkan kita untuk tidak bekerja. Seperti burung-burung itu tidak menanam dan tidak menabur. Yesus tidak mengajarkan orang untuk malas, tapi belajar untuk kita percaya dan bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Coba lihat kata Tuhan, ya bunga bakung di ladang yang mekarnya hanya 7-14 hari saja Tuhan pelihara. Hidup yang begitu singkat, Tuhan mendadaninya begitu indah. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak punya pakaian yang seindah bunga bakung ketika mekar. Tapi dia akan segera layu dalam 14 hari. Singkat waktunya Tuhan pelihara. Masa kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan gak pelihara. Dari tadi kita sudah melihat buktinya bagaimana Tuhan melihara. Orang lapar itu Tuhan kasih makan. Bapak Ibu Saudara, kadang kita ini hanya dipenuhi rasa takut dan khawatir. Sehingga kita tenggelam dan tidak bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita.
Di awal tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian, kehilangan, penderitaan dan kegagalan. Mengapa kita harus takut dengan kematian? Bukankah hidup itu ada di tangan Tuhan? Dan bukankah kita percaya bahwa ketika kita mati pun kita akan bersama dengan Tuhan? Kita hidup ini dikontrol oleh Tuhan, bahkan mati Tuhan sudah jamin di mana tempat kita. Ya, kenapa harus takut dengan kematian? Mengapa kita takut dengan kehilangan? Bukankah segala sesuatu adalah milik Tuhan? Jika kita kehilangan artinya itu akan kembali kepada yang punya, bukan? Segala sesuatu yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kalaupun kita kehilangan, artinya kembali kepada yang punya. Dan Tuhan bisa memberikan itu lagi kepada kita. Berulang-ulang kali, berlipat-lipat. Kalau Tuhan melihat kita memerlukannya. Kenapa kita harus takut kehilangan? Kehilangan apa? Harta. Kehilangan apa? Anak. Kehilangan pasangan. Kehilangan apa lagi? Teman. Bapak Saudara, itu semua Tuhan bisa atur. Mengapa kita takut menderita? Bukankah Tuhan bisa menyembuhkan orang timpang, orang buta, orang lumpuh. Bahkan orang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Kalau kita sakit sedikit, jantung kita sekarang agak-agak kurang normal rasa jalannya gitu ya. Kenapa kita takut dengan semuanya itu sampai kita gak bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat keindahan Tuhan. Aduh, nanti bagaimana pekerjaan saya, nanti bagaimana jodoh saya, nanti bagaimana tentang segala sesuatu. Dan kita mulai mengkhawatirkan semua hal. Padahal kita tahu Tuhan bisa mengatasi semuanya. Mengapa kita takut gagal? Bukankah Tuhan yang merancang jalan hidup kita? Tuhan sudah tahu dari awal sampai akhir bagaimana jalan hidup kita. Dan kita ngerasa takut Tuhan nanti gimana. Ya Tuhan udah rancang kok. Ya. Memang ada Tuhan rancang orang hidup itu ya lebih sukses. Ya, karena mereka juga bekerja keras dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang tidak sukses atau kurang sukses dalam hidupnya. Dalam arti nggak punya harta kekayaan yang melimpah. Ya kenapa kita harus takut dan khawatirkan akan hal-hal demikian? Kalau kita bisa menikmati semua yang Tuhan berikan, itu udah lebih daripada cukup. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Jangan kita terlalu mengkhawatirkan semua hal sampai kita lupa berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya sudah melimpah dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan sudah sangat banyak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan keyakinan kepada kita dan iman terus kita makin bertumbuh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, saya undang pemain musik. Lagu ini berkata, jangan takut, kasihku kuat. Jangan takut, aku berjanji akan selalu besertamu. Mari kita sama-sama menghayati lagu ini dan kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Don't be afraid, my love is stronger, my love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. Jangan takut, kasihku kuat, melebihi semua takutmu. Jangan takut, kasihku kuat, dan ku berjanji akan selalu sertamu. Jangan takut, kasihku kuat, melebihi semua takutmu.
kasih-Ku kuat dan ku berjanji akan selalu setia.